Kerap kita mendengar bahwa dukungan logistik dari bandar-bandar judi ini diperlukan untuk mendukung operasi khusus yang dilakukan oleh kepolisian, dan ini tidak boleh terjadi lagi. Jadi kalau dibawa-bawaannya kena terus ternyata awan, puncaknya mesti dicari mestinya. Tidak ada istilah ikan busuk kecuali kepalanya. Nah itu, ambil kepalanya dulu, jangan dibawa-bawa. Jangan-jangan di balik kepalanya ada kepalanya lagi. 97.000 anggota TNI Polri diduga terseret dalam pusaran transaksi judi online. Fakta ini terungkap dari laporan PPATK. Bagaimana institusi yang seharusnya menjadi benteng hukum justru terseret dalam gelombang kasus semacam ini? Apakah ini cermin dari masalah sistemik atau hanya potret individu yang hilaf? Mari kawan Kosta, kita bongkar lebih dalam siapa yang bertanggung jawab. Yang pasti, ini bukan sekedar angka, ini dalam alarm, peringatan bahwa ada yang perlu dibenahi dan bukan hanya di permukaan. Judi online oh judi online. Cerita ironi negeri ini. Banyak yang kecantol judo. Dari TNI, Polri, sampai pejabat negara, anggota DPR pun hadir. Nggak tanggung-tanggung. Ada juga 1,5 juta pegawai swasta. Bahkan, Jaksa Agung Burhanuddin terang-terangan ngaku kalau anak buahnya juga ada yang main di lingkaran ini. Lalu, siapa yang bisa diandalkan? Duh, kacau nih. Seharusnya aparat penegak hukum TNI Polri adalah garda terdepan yang bertugas memberantas praktik judi online. Tapi, malah ikut nimbrung. Tapi tunggu dulu, Ketua PPATK Ivan Yustia Vandana kasih sedikit angin segar. Katanya, pas laporan masuk soal ribuan aparat yang terlibat, TNI dan Polri langsung tancap gas. Koordinasi sana-sini, bahkan TNI bikin satgas internal buat ngawasin prajuritnya. Dulu-dulu pada kemana ya? Kok sekarang baru heboh? Mekanisme sanksi juga diberikan dalam bentuk etika hingga tindak pidana. Sanksinya sih katanya dari teguran etika sampai tindak pidana. Semoga kali ini serius ya, bakal bikin jera para pelaku. Bang Rukminto dari IS bilang, angka besar pengguna judo yang terungkap oleh PPATK, mayoritas aparat kelas bawah itu cuma konsumennya. Tapi yang bikin miris, jika aparat level menengah dan ke atas malah diduga jadi backingnya. Duh, nggak bisa dibiarin sih nih. Kapolri hingga Panglima TNI benar-benar harus turun tangan memberantas ini sampai ke akar-akarnya. Masa anak buahnya bisa jadi backingan judo? Bambang khawatir jika judo dan pinjol tidak diberantas secara tuntas. Dampaknya bisa besar. Ia menyoroti kasus bunuh diri yang melibatkan aparat, yang diduga terkait dengan masalah finansial dan kecanduan pinjol. Bambang sudah mengingatkan tentang hal ini setahun lalu, mengharapkan tindakan tegas untuk mencegah efek domino yang lebih buruk. Seram kan? Permainan judo yang sudah direkayasa sedemikian rupa oleh si bandar agar kita semua terperdaya. Kasihan keluarga anak istri. Orang tua dan saudara harus menanggung dampak judi online ini. Dan Bambang juga mendesak pemerintah serius untuk memberantas judo. Pemerintah harus menghentikan aliran dana judo, bukan hanya sekedar memblokir rekening pemain. Bayangkan kawan Kosta, dengan total transaksi mencapai 300 triliun di tahun 2023, kemungkinan besar sebagian uang hasil kejahatan itu nyelip kemana-mana lewat pencucian uang. Makanya, langkah untuk menarik aset dari kegiatan ilegal yang haram itu jadi sangat penting dan harus lebih konkret. Sekarang, mari kita lihat apa yang dikomentari netizen mengenai ribuan anggota TNI dan Polri yang terlibat dalam kasus judi ini. Oke, tentu kita tunggu saja komitmen penegak hukum dalam memberantas praktik judo di tubuh institusi penegak hukum. Soalnya ini serius banget.
Kalau nggak bisa diberantas atau malah ada yang terlibat, Kapolri kabarnya siap mundur. Mantap Pak Kapolri. Jangan sampai pernyataan itu hanya dianggap sebagai sesuatu yang heroik dan normatif saja. Apalagi kalau hanya untuk pencitraan. Karena pernyataan itu didengar oleh seluruh masyarakat loh Pak. Masyarakat berharap ini bukan cuma omon-omon aja ya Pak. Malu juga Pak sama Gunawan Satbor yang sudah Bapak tunjuk jadi duta judi online.